Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, berupa nikmat umur, nikmat kesehatan, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan iman, masih diberikan keistiqomahan di dalam berpegang ajaran agama Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di atas agamanya yang benar sampai akhir hayat kita, dan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadirat baginda Rasul, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti sunnahnya sampai detik akhir hayat kita, sehingga kita nanti pantas untuk bersanding dengan beliau di surga Firdaus, yaitu surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita melanjutkan tema kita membahas tentang kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Tibalah saatnya pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita memasuki satu bab yaitu birrul walidain ba'da mautihima. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua sesudah mereka wafat. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita sudah menyimak bersama tentang kewajiban kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kita tatkala mereka masih hidup. Dan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua tatkala kedua orang tua kita masih hidup itu tidak dibedakan antara orang tua kita itu seorang muslim ataukah seorang non-muslim. Apakah mereka beriman kepada Allah atau tidak beriman? Sama saja, selagi kedua orang tua kita masih hidup, apapun status mereka, apapun agama mereka, kita wajib berbakti kepada mereka. Ingatkah Anda dengan firman Allah yang sudah kita sampaikan dalam surah Luqman? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ayat ini mengingatkan kepada kita kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun kedua orang tua kita musyrik, walaupun tidak beriman, walaupun mereka mempersekutukan Allah. Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan temanilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Ayat itu berbicara tentang orang tua yang musyrik, yang memerintahkan anaknya berbuat musyrik. Maka kita dilarang mentaati orang tua yang memerintahkan kita untuk berbuat musyrik. Akan tetapi Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi Allah katakan temanilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai anak wajib berbakti kepada ibu bapak kita di dunia ini dengan baik walaupun mereka musyrik. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Maka bagaimana kalau kedua orang tua kita sudah tiada? Lalu bagaimana tatkala kedua orang tua kita sudah wafat? Maka jawabannya yang akan kita bahas di dalam bab ini. Anak wajib berbuat baik
berbakti kepada kedua orang tua walaupun kedua orang tua kita sudah tiada, sudah wafat, sudah berpindah kehidupan di alam barzakh atau di alam kubur. Maka kita sebagai anak tetap wajib berbakti kepada mereka berdua. Dengan catatan, kedua orang tua kita yang telah wafat tersebut, mereka beriman. Karena sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang ayat yang melarang orang-orang yang beriman memintakan ampunan kerabat dekatnya, termasuk orang tuanya, yang tatkala mereka wafat dalam kondisi tidak beriman atau musyrik. Karena ketika orang tua itu tidak beriman, wafat dalam kondisi tidak beriman, maka putuslah hubungan antara anak dan orang tua. Ya. Si anak yang beriman, si anak yang saleh, ketika kedua orang tuanya wafat dalam kondisi tidak beriman, maka putus hubungan anak dan orang tua. Akan tetapi kalau masih di dunia, walaupun mereka musyrik, tetap si anak wajib berbakti. Hubungan anak dan orang tua tidak bisa pisah. Akan tetapi ketika kedua orang tua wafat dalam kondisi musyrik, dalam kondisi tidak beriman kepada Allah, mempersekutukan Allah, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah putus hubungan antara anak dengan orang tua. Sehingga sudah tidak ada kewajiban berbakti si anak kepada orang tua yang meninggal dalam kondisi beda agama, tidak beriman kepada Allah, musyrik. Ya. Selesai kewajiban berbakti kepada orang tua, selesai ketika di dunia. Akan tetapi tatkala kedua orang tua itu beriman, sama-sama muslim, maka walaupun kedua orang tua itu telah wafat, berpindah di alam kehidupan, di kehidupan barzakh, alam kubur, maka si anak yang masih hidup di dunia tetap wajib berbuat baik, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun mereka sudah berada di alam kubur. Tidak putus hubungan antara si anak dengan orang tua. Bahkan mereka, hubungan silaturahmi mereka akan terus dikuatkan dengan hubungan iman mereka sampai nanti mereka akan bersama-sama masuk ke dalam surga Allah. Bahkan anak dan orang tua nanti akan saling memberikan syafaat di akhirat ketika antara anak dan orang tua sama-sama beriman. Oleh karena itu pada bab sebelumnya Imam Bukhari membahas satu bab tentang kewajiban anak mengajak kedua orang tuanya mengikuti agama yang benar. Dan sudah kita bahas bahwasanya itu adalah merupakan bentuk bakti anak kepada orang tua yang paling besar adalah ketika si anak sanggup untuk membimbing orang tuanya mengikuti agama Allah yang benar. Karena itu adalah akan membawa kepada keselamatan yang kekal dan abadi. Nah, sekarang bila mana kita memiliki kedua orang tua kita yang sudah wafat mendahului kita, sudah berpindah di kehidupan alam barzakh, dan mereka meninggal dalam kondisi beragama Islam, ya, beriman kepada Allah, maka kita sebagai anak yang masih hidup di dunia berkewajiban berbakti kepada mereka. Karena hubungan antara anak dan orang tua tidak bisa dipisahkan oleh kematian. Disebabkan ada sebuah tali ikatan yang mengikat antara si anak yang masih hidup di dunia dengan orang tua yang sudah hidup di alam barzakh. Ikatan apa? Ikatan yang disebut dengan alaqah imaniyah. Alaqah imaniyah, ikatan iman, itu yang akan menyatukan anak dan orang tua. Walaupun mereka dipisahkan oleh kehidupan dunia dan akhirat, tapi hubungan mereka tidak putus. Itulah pentingnya kita berdakwah, mengajak kedua orang tua kita agar mengikuti agama yang benar. Lalu yang menjadi pertanyaan, kira-kira kewajiban apa? Kira-kira bentuk bakti yang seperti apa yang bisa dilakukan oleh si anak yang masih di dunia kepada ibu bapaknya yang sudah wafat, sudah berpindah di alam barzakh atau alam kubur? Jawabannya
Maka ada di sini dalam hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Di antaranya kita lihat hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari adalah sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah berkata, "Qal turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu." Mayit ada nanti di akhirat. Yang dimaksud adalah di surga. Itu seseorang derajatnya tiba-tiba diangkat oleh Allah, ditinggikan di akhirat, tiba-tiba ditinggikan. Ya. Jadi ada orang yang sudah wafat di kehidupan akhirat, tiba-tiba dia derajatnya ditinggikan oleh Allah. Maka orang tersebut akan berkata, fayaqul ay rabbi ayu syai'in hadhihi, wahai Tuhanku, kenapa bisa demikian? Apa yang menyebabkan engkau mengangkat derajatku ya Allah? Fayuqal, maka akan dikatakan kepada orang itu, waladuka istaghfaralak, anakmu mendoakan ampunan untukmu. Anakmu memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Subhanallah. Istighfar, doa istighfar yang dipanjatkan oleh sang anak untuk kedua orang tuanya yang telah wafat, itu menjadi salah satu sebab kedua orang tua itu diangkat derajatnya oleh Allah, dibebaskan dari siksa neraka, dibebaskan dari siksa kubur, dibebaskan dari penderitaan di alam barzah, ditinggikan derajatnya, dimuliakan dengan sebab apa? Doa istighfar yang dibaca oleh putra-putri mereka yang masih ada di dunia. Dari sini kita juga bisa petik sebuah pelajaran dari hadis ini, yaitu pentingnya kita para orang tua memiliki anak yang saleh. Karena anak yang saleh itu tidak akan pernah melupakan ibu bapaknya, walaupun ibu bapaknya sudah berada di alam akhirat, di alam barzah, alam kubur. Bakti si anak yang saleh tidak terbatas ketika ibu bapaknya masih ada di dunia. Tapi walaupun ibu bapaknya sudah berpindah di kehidupan alam barzah, sang anak akan terus mengingat ibu bapaknya. Sang anak akan terus mengingat ibu bapaknya siang dan malam, sehingga mereka akan terus melantunkan doa, akan minimalnya akan menyisipkan doa untuk ibu bapaknya di sela-sela doanya. Bahkan anak yang saleh, karena mereka sangat cinta kepada ibu bapaknya, mereka selalu meluangkan waktu khusus. Mereka akan selalu mencari waktu spesial untuk ibu dan bapaknya. Mereka menengadahkan kedua tangannya kepada Allah, ya Allah, Allahumma ighfir li abi wa ummi, Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doa-doa yang lain. Itu anak yang saleh. Beda halnya orang yang punya anak tidak baik, tidak saleh. Anak yang durhaka kepada Allah, dan otomatis akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangankan kedua orang tuanya sudah wafat, orang tuanya masih hidup, ada di depan matanya saja dia melupakan orang tuanya. Jangankan meluangkan waktu untuk mendoakan ibu bapaknya, ingat saja sudah tidak. Ini beda antara anak soleh dengan anak yang tidak soleh. Makanya dari sini kita bisa petik satu pelajaran, Bapak Ibu sekalian, yaitu hendaknya kita bersemangat mendidik putra-putri kita, mengajarkan kebaikan kepada putra-putri kita dengan harapan agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, salehah, yang kita pasti akan mendapatkan buah dari kesalehan mereka, yaitu diantaranya adalah apa? Mereka selalu ingat kepada kita. Mereka akan selalu ingat kepada ibu bapaknya walaupun ibu bapaknya sudah berada di alam kubur. Mereka tidak pernah lupa. Ya. Itu kurang lebih pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini.
Kemudian hadis berikutnya, bukan hadis akan tetapi sebuah athar dari seorang tabi'in, atau sebuah kisah dari seorang imam besar dari kalangan a'immatit tabi'in, dari kalangan imamnya para tabi'in. Siapa dia? Yaitu Al-Imam Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin adalah seorang imam dari kalangan tabi'in. Beliau disebut tabi'in karena beliau berjumpa dengan para sahabat. Al-Imam Muhammad bin Sirin berkata, "Kunna inda Abi Hurairah lailatan." Kami dulu pernah berada di sisi sahabat Abi Hurairah pada suatu malam. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa para imam dari kalangan tabi'in itu sangat suka sekali berdampingan dengan sahabat. Karena mereka bisa mengambil ilmu, mengambil pelajaran, meneladani mereka. Di antaranya Imam Ibnu Sirin, beliau sangat suka dekat dengan sahabat Nabi. Beliau adalah seorang tabi'in. Maka beliau bercerita, Imam Ibnu Sirin bercerita, faqal, ketika kami sedang berada di sisi Abu Hurairah pada suatu malam, Abu Hurairah berdoa, faqal, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Dan ini bisa jadi adalah merupakan kebiasaan Abu Hurairah di waktu malam. Beliau berdoa pada malam itu, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, diriku, dan ampunilah ibuku, dan ampunilah orang-orang yang memintakan ampunan untuk Abu Hurairah dan untuk ibunya Abu Hurairah. Subhanallah. Jadi Abu Hurairah itu di malam-malam hari itu sering mendoakan dirinya dan ibunya. Kenapa beliau tidak doakan bapaknya? Karena bapak beliau wafat dalam kondisi tidak masuk Islam. Ya, bapak beliau tidak masuk Islam kalau tidak salah. Yang masuk Islam adalah ibu beliau. Makanya dalam doa ini tidak disebutkan bapaknya, tidak sebut. Karena bapaknya meninggal dalam kondisi masih musyrik. Beliau berdoa di malam itu untuk dirinya dan untuk ibunya, memintakan ampunan kepada Allah untuk dirinya dan untuk ibunya, ditambah satu lagi untuk siapa saja yang mau memintakan ampunan untuk dirinya dan untuk ibu beliau. Maka Imam Ibnu Sirin menceritakan kami para tabi'in, ya, murid-murid Abu Hurairah, fanahnu nastaghfiru lahuma. Maka kami yang ada pada waktu itu, yang hadir pada waktu itu, berada di dekatnya Abu Hurairah, maka kami pun memintakan ampunan kepada Allah untuk Abu Hurairah dan untuk ibunya Abu Hurairah. Agar apa? Agar kami masuk dalam doanya Abu Hurairah, hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Subhanallah. Dari sini menunjukkan bahwasanya dahulu para salaf itu senang berdoa di waktu malam. Dan mereka senang mendoakan ampunan untuk dirinya dan untuk orang tuanya, dan untuk orang-orang yang mau mendoakan mereka dan kedua orang tua mereka. Ya, subhanallah. Dan ini salah satu bentuk semangatnya seorang Abu Hurairah berbakti kepada ibunya tatkala ibunya telah tiada, telah wafat. Dan demikianlah para salafus saleh terdahulu. Mereka tidak pernah melupakan ibu bapaknya yang sudah wafat. Tatkala ibu bapaknya wafat dalam kondisi beriman, maka para sahabat selalu mencari waktu di waktu malam berdoa kepada Allah untuk ibu dan bapak mereka. Bahkan mendoakan siapa saja yang mau mendoakan mereka dan mendoakan ibu bapak mereka. Subhanallah. Subhanallah. Alangkah bahagianya para orang tua yang telah wafat tatkala memiliki putra-putri yang seperti itu. Memiliki putra-putri yang saleh, yang selalu ingat ibu bapaknya di alam kubur. Sehingga mungkin setiap hari, ya, selalu mendoakan ibu bapaknya, selalu berdoa kepada Allah untuk ibu bapaknya.
memintakan ampunan kepada Allah untuk ibu dan bapaknya. Sehingga walaupun ibu bapaknya meninggal dalam kondisi bergelimang dengan dosa, dengan catatan mereka beriman, dengan sebab doa putra-putri mereka yang masih ada di dunia, maka bisa jadi itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa mereka, sehingga yang seharusnya mereka disiksa di alam kubur akhirnya dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Bebas dari siksa kubur. Yang tadinya Allah sudah menyiapkan malaikat pembawa palu yang akan memukul mereka di alam kubur, tapi karena si anak yang masih di dunia mendoakan ibu bapaknya, memintakan ampunan kepada Allah, maka ditahanlah malaikat tersebut, karena si mayit tersebut sudah diampuni Allah dengan sebab doa putra-putrinya yang masih hidup di dunia, yang tidak pernah melupakan mereka. Subhanallah. Demikianlah seharusnya Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita sebagai anak yang masih memiliki orang tua, ataupun orang tua kita sudah wafat khususnya, maka kita jangan pernah lupa mendoakan mereka. Inilah bentuk bakti yang pertama yang disebutkan di sini. Bakti yang pertama yang dicontohkan di sini kepada kedua orang tua yang sudah wafat adalah mendoakan mereka. Dan doa anak soleh untuk ibu bapaknya yang ada di alam kubur itu sangat-sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ya. Perkara yang sangat bermanfaat untuk ibu bapak kita yang sudah wafat adalah doa kita. Makanya Anda, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, jangan lupakan ibu bapak Anda. Kalau Anda masih punya orang tua yang masih hidup di dunia, berbaktilah di dunia. Kalau Anda punya kedua orang tua yang sudah tiada, sudah wafat, jangan lupakan mereka, doakan mereka. Karena mereka selalu dan selalu mengharapkan, bahkan menanti doa dari anak-anaknya yang ada di dunia. Mereka menunggu doa anak-anaknya. Ya, walaupun mereka tidak kedengaran suaranya, teriak-teriak dari kubur, anakku tolong doakan aku, nggak kedengaran. Tapi mereka berharap. Ya, dengan demikian mudah-mudahan kedua orang tua kita di alam kuburnya pun diampuni oleh Allah dosa-dosa mereka dengan sebab doa yang kita panjatkan untuk mereka. Kemudian hadis berikutnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu hadis masih dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal abdu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Ketika seorang hamba itu meninggal dunia, maka terputus darinya amalan dia kecuali 3 amalan. Maksudnya adalah ketika seorang hamba itu meninggal dunia, maka pahala amalan yang dia kerjakan itu putus. Sebagaimana putusnya amal, maka putuslah pahala amal tersebut. Kecuali 3 amalan yang walaupun sudah terputus amalannya, sudah berhenti amalannya, tapi pahalanya terus mengalir. Apakah 3 amalan yang ketika seseorang meninggal dunia, amalan tersebut pahalanya terus mengalir walaupun amalannya putus? Disebutkan oleh Rasulullah ada 3. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin salihin yad'u lah, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Inilah di antara amal yang pahalanya tidak akan putus walaupun pemiliknya itu sudah wafat, sudah terputus amalannya, tapi pahalanya terus mengalir di kubur sampai hari kiamat. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah seseorang menyisihkan sebagian hartanya, ditasarrufkan, disumbangkan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah, sarana-sarana ibadah, masjid, musalla, dan lain sebagainya, madrasah, pondok pesantren, panti asuhan, yang di situ diajarkan agama Allah yang benar. Selagi sedekah yang dia sedekahkan berupa harta yang dia tasarrufkan
dalam pembangunan sarana-sarana tersebut itu masih digunakan. Misalkan kita membantu masjid, membangun masjid, selagi masjid itu masih digunakan, maka pahalanya mengalir kepada kita di kubur kita sampai hari kiamat, tidak akan pernah putus. Yang membantu pembangunan pesantren, selagi pesantren itu masih digunakan, pahalanya mengalir, tidak akan putus. Ya, inilah kehebatan sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan ilmu itu diamalkan oleh orang lain, maka kita yang mengajarkan ilmu tersebut mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Makanya tidak heran kenapa dahulu para sahabat Nabi yang melanjutkan estafet perjuangan dakwah Rasulullah SAW, mereka tidak pernah berhenti mengajarkan agama Allah, menyebarkan agama Allah di berbagai penjuru dunia. Mereka korbankan segala apa yang mereka miliki dalam memperjuangkan dakwah, mendakwahkan agama Islam. Ya, karena mereka memiliki keyakinan segala susah payah yang mereka lakukan dalam perjuangan dakwah mengajarkan agama Allah itu akan menjadi pahala yang terus mengalir, tidak akan pernah putus sampai hari kiamat kelak. Ya, makanya kita yang memiliki ilmu walaupun sedikit, ilmu yang sedikit itu apalagi banyak, hendaknya kita ajarkan kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain. Maka bila mana ilmu tersebut bermanfaat untuk orang lain, maka kita akan terus mendapatkan pahala walaupun kita sudah wafat. Pahalanya mengalir terus di kubur kita, tidak akan putus sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah doa, yang ketiga adalah anak saleh. Yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan awaladin saleh, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Para ulama menjelaskan anak saleh yang mendoakan orang tua. Di sini kenapa disebutkan anak saleh yang mendoakan orang tua? Kenapa tidak dicukupkan anak saleh saja? Padahal anak soleh itu ya kemungkinan besar akan mendoakan orang tuanya. Para ulama menjelaskan kenapa disebutkan anak soleh kemudian doa untuk orang tuanya. Kenapa tidak dicukupkan anak soleh saja? Para ulama sebagian menerangkan karena salah satu di antara ciri anak yang soleh itu selalu mendoakan orang tuanya. Salah satu ciri anak itu saleh mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun sudah wafat. Ketika orang tuanya masih hidup, dia selalu doakan kebaikan untuk orang tuanya, selalu mendoakan ibu bapaknya agar mendapatkan hidayah. Adapun ketika orang tuanya sudah wafat, selagi orang tuanya yang wafat itu muslim, maka didoakan ampunan kepada Allah, istighfar, dan seterusnya. Jadi ciri anak yang saleh adalah mendoakan orang tua. Berarti kalau ada anak tidak mau mendoakan orang tuanya, itu cukup menjadi ciri bahwa dia tidak saleh atau masih dipertanyakan kesolehannya. Ya. Karena salah satu bukti kesolehan seseorang adalah mendoakan kebaikan ibu dan bapaknya. Tidak akan mungkin seorang anak yang saleh itu lupa dengan ibu dan bapaknya. Itu tidak mungkin. Ini kurang lebih faedah yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Ya. Kemudian sebagian ulama menerangkan bahwa anak yang saleh, kesolehan si anak tersebut itu sendiri bermanfaat untuk ibu bapaknya. Belum lagi doa. Kalau doa tadi dari awal sudah kita jelaskan. Doa jelas yang dipanjatkan oleh si anak untuk ibu bapaknya berupa doa ampunan dan lain sebagainya, itu jelas sangat bermanfaat untuk ibu bapaknya yang sudah wafat. Akan tetapi kesolehan si anak itu sendiri, ini permasalahan yang berbeda. Kesolehan anak itu sendiri itu akan dirasakan manfaatnya oleh ibu bapaknya di akhirat, di alam kubur. Kenapa?
Karena Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, innal walada min kasbi walidayhi. Atau kama qala, bahwasanya anak itu adalah hasil usaha dari kedua orang tuanya. Minimal kedua orang tua kita ini menjadi sebab kita tercipta di dunia ini. Kita diciptakan Allah di dunia ini dengan melalui sebab proses pernikahan ibu bapak kita. Ya. Dan di dunia ini yang diciptakan Allah hidup di dunia ini tanpa melalui ibu dan bapak itu hanya Adam dan Hawa. Ada yang diciptakan Allah tanpa bapak tapi dengan ibu, yaitu siapa? Isa alaihissalam. Selain mereka itu semuanya diciptakan Allah dengan melalui sebab kedua orang tua. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan al-walad min kasbi walidayhi. Atau kama qala, bahwasanya anak itu hasil buah usaha kedua orang tua. Sehingga para ulama mengatakan kalau orang tua memiliki anak yang saleh, maka kesolehan si anak itu kebaikannya akan dirasakan oleh ibu bapaknya di dunia dan di akhirat. Di dunia kedua orang tuanya akan merasakan nikmatnya memiliki anak saleh, kebaikan-kebaikan anak saleh. Kemudian ketika mereka di akhirat, mereka pun mendapatkan bagian pahala dari segala amal saleh yang dilakukan oleh putra-putrinya yang hidup di dunia. Walaupun dalam masalah ini ada sedikit khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Kan tetapi jumhur ulama berpendapat demikian. Karena ada asar riwayat yang mengatakan bahwa anak adalah hasil usaha dari kedua orang tua. Sehingga kesolehan anak-anak kita itu bermanfaat untuk kita. Kita akan mendapatkan pahala atau kebaikan walaupun kita sudah di alam kubur ketika anak kita saleh. Subhanallah. Subhanallah, begitu besarnya buah kebaikan yang dirasakan orang tua dari anak-anak soleh mereka. Ya. Kemudian hadis berikutnya atau hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini berkaitan dengan bentuk-bentuk bakti kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua sudah wafat. Tadi yang sudah disebutkan apa? Yang pertama adalah doa. Kita berbakti kepada orang tua kita dengan mendoakan mereka. Yang kedua apa? Kita beramal kebaikan di dunia ini, beramal saleh di dunia ini. Maka kesolehan kita di dunia ini itu bagian dari bentuk bakti kepada kedua orang tua kita, karena kedua orang tua kita akan mendapatkan pahala dari kesolehan kita. Dari amalan saleh dan kebaikan kita di dunia ini, pahalanya bukan hanya untuk kita, tapi kedua orang tua kita dengan sendirinya Allah akan berikan bagian. Subhanallah. Kemudian berikutnya hadis yang terakhir, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, anna rajulan qal, pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi, afa yanfa'uha an atasaddaqa anha? Ya Rasul, sungguh ibuku sudah tiada. Dalam kondisi ibuku belum pernah memberikan wasiat apapun kepada saya. Apakah akan berguna atau bermanfaat untuk ibu saya bila saya bersedekah untuknya? Subhanallah. Pertanyaannya bagaimana? Pria tersebut bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah bermanfaat untuk ibu saya yang sudah wafat bila mana saya bersedekah untuknya? Maksudnya bersedekah yang diniatkan semoga pahalanya untuk ibunya. Misalkan saya punya ibu saya sudah wafat, kemudian saya bersedekah kepada sedekah jariah, membantu masjid, pembangunan pesantren, pembangunan madrasah diniyah. Saya punya niat semoga pahalanya untuk ibu saya yang wafat. Ya. Atau saya bersedekah
menyantuni anak yatim dengan uang saya, dengan niat semoga pahalanya untuk ibu saya yang sudah wafat. Sahabat ini bertanya kepada Rasul, apakah bermanfaat untuk ibu saya bila mana saya bersedekah untuknya? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Rasulullah menjawab dengan jelas, iya. Sedekah yang kamu sedekahkan untuk ibumu itu bermanfaat untuk ibumu. Pahalanya akan dirasakan oleh ibumu, pahalanya akan didapatkan oleh ibumu, walaupun sedekah itu adalah dari hartamu, bukan dari harta ibumu. Inilah diantara bentuk bakti kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Apa yang kita lakukan? Kita bersedekah untuk orang tua kita yang wafat. Ya, bersedekah ini umum. Bisa sedekah jariyah, bisa menyantuni anak yatim, bisa membantu fuqara wal masakin. Ya, bisa membantu, bisa bersedekah dalam bentuk membantu perjuangan dakwah. Bisa bersedekah pembangunan masjid, bisa bersedekah pembangunan pesantren, pembangunan madrasah. Kita sisihkan sebagian dari harta kita, kita sedekahkan untuk ibu bapak kita yang sudah wafat. Kita niatkan pahalanya biar Allah berikan untuk ibu dan bapak kita, maka dijawab oleh Nabi, na'am. Itu akan bermanfaat untuk ibumu yang sudah wafat. Subhanallah. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, harta yang diwariskan oleh ibu bapak kita kepada kita setelah mereka wafat, itu kalau cuman kita nikmati, habis di dunia, hilang, tidak ada bekasnya. Akan tetapi kalau harta itu kita sedekahkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari sedekah itu, dan sedekah tersebut akan menjadi sebab kita nanti dibebaskan dari azab di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis pernah bersabda, wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Bebaskan dirimu dari siksa neraka walaupun hanya dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Bapak ibu yang dirahmati Allah, sedekah yang kita sedekahkan, harta yang kita sedekahkan itu tidak hilang. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pesantren, menyantuni anak yatim, menyantuni para du'afa, menyantuni al-fuqara wal masakin, menyantuni orang-orang yang fisabilillah dalam perjuangan agama Allah. Itu justru harta yang akan kita bawa mati di akhirat. Itu justru harta yang akan kita bawa di akhirat nanti, yang akan bermanfaat untuk kita, dan itulah harta yang langgeng akan bersama kita. Adapun harta yang kita nikmati di dunia, kita beli mobil hanya untuk sekedar bersenang-senang, walaupun boleh. Kita punya harta, punya uang hanya untuk membangun, bermegah-megahan bangun rumah, walaupun itu boleh. Kita punya harta hanya untuk bersenang-senang di dunia, walaupun itu boleh, tapi itu hanya kita rasakan di dunia. Ketika kita wafat, tidak ada yang kita bawa harta tersebut. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seberapapun nominalnya, besar atau kecil, berapapun nilainya, berapapun banyaknya, sedikit atau banyak, harta yang kita sisihkan untuk sedekah, itulah harta kita yang langgeng, tidak akan hilang, bermanfaat nanti di akhirat, kita bawa mati. Baik sedekah itu kita niatkan pahalanya semoga untuk kita, atau sedekah itu kita niatkan untuk ibu bapak kita. Kita akan merasakan, ibu bapak kita pun akan merasakan manfaat dari harta tersebut. Ya, kita pasti akan melihat harta kita nanti. Contohnya tadi hadis yang mengatakan wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Bebaskan
diri Anda dari siksa neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Bagaimana kalau kita sedekah kurma sekarung? Bagaimana kalau kita sedekah jariah membangun masjid dan sebagainya? Subhanallah, ada satu hadis yang sangat luar biasa yang kurang lebih Rasulullah mengatakan ini tentang keutamaan sedekah jariah membangun masjid. Man bana masjidan fid dunya lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Subhanallah. Barang siapa yang mau mentasarrufkan hartanya untuk membangun masjid di dunia, bangun masjid, maka kami akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Kita menyisihkan uang kita, sebagian dari kebutuhan kita sehari-hari kita sisihkan untuk sedekah ke masjid dalam pembangunan masjid tertentu. Harta ini nanti akan berubah menjadi sebuah rumah di surga. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kita sangat ingin kita punya rumah di surga. Dan kita juga sangat ingin membangunkan rumah ibu bapak kita di surga. Gimana caranya? Caranya gampang. Anda sekarang punya harta berapa? Kekayaan Anda ada berapa? Sisihkan, jangan semua, sebagian saja. Ya, tidak usah semua, tidak usah separuh, sepertiga saja, atau kurang dari sepertiga, untuk sedekah jariah, untuk membangun masjid, untuk membangun tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan agama, pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita lihat di akhirat, harta tersebut akan berubah menjadi apa. Ada yang dijadikan menjadi sebuah rumah di surga Allah, rumah yang kekal. Adapun Anda yang bangun rumah di dunia ini megah, miliatan, nanti ketika Anda wafat, tidak ada yang Anda bawa. Rumah yang megah yang Anda bangun itu harus Anda tinggalkan, harus diwarisi anak keturunan Anda, dan tidak akan Anda bawa ke surga. Tapi sebagian harta yang Anda sisihkan, seberapapun nilainya, untuk sedekah jariah pembangunan masjid, nanti itu akan berubah menjadi rumah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda tidak ingin punya rumah di surga? Apakah Anda tidak ingin membangunkan rumah ibu bapak Anda di surga? Kalau Anda ingin, sedekah jariahlah. Sedekahkan sebagian harta Anda. Saya katakan jangan semua, sebagian saja. Bahkan sebagian ulama berpendapat mengsedekahkan harta itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Dahulu ada seorang Abu Bakar As-Siddiq yang ingin menginfakkan seluruh hartanya, dan ada sebagian sahabat yang lain ingin menginfakkan di akhir hayatnya, ingin menginfakkan seluruh hartanya, maka Rasulullah larang. Lalu mereka mengatakan separuhnya, maka Rasulullah mengatakan tidak boleh. Kemudian mereka mengatakan sepertiga, maka Rasulullah mengatakan sepertiga itu sudah sangat banyak. Sehingga para ulama memberikan satu kesimpulan, kita diperbolehkan mengsedekahkan harta kita itu paling banyak sepertiga. Ya. Jadi nggak perlu semua harta kita, tidak, karena kita punya anak keturunan, punya ahli waris yang mereka punya hak. Kalau kita ingin mengsedekahkan harta kita, paling banyak sepertiga. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penyayang. Fid dunya wal akhirah, di dunia pun Allah berikan kasih sayang. Harta kita di dunia tidak diperintahkan Allah untuk diinfakkan semua, tidak, tapi cuma sepertiga saja. Dan ternyata yang sepertiga inilah yang nanti benar-benar kita bawa mati, atau bahkan kurang dari sepertiga, karena lebih dari sepertiga tidak boleh. Ya, jarang kita menginfakkan sepertiga harta kita, jarang. Ya, sekiannya kebanyakan ya jauh sekali, 1/10, ya, jangankan sepertiga, kurang dari itu pun jarang gitu. Akan tetapi sekecil apapun nominal harta yang kita sisihkan untuk bersedekah, disedekahkan baik untuk diri kita ataupun untuk orang tua kita, itu semuanya akan kita lihat dan kita rasakan manfaatnya nanti di akhir, dan akan kekal, harta tersebut tidak akan hilang. Subhanallah. Ini kurang lebih salah satu bentuk bakti kepada kedua orang tua kita adalah dengan cara kita bersedekah untuk mereka. Bersedekah untuk mereka, baik itu sedekah jariah pembangunan masjid,
madrasah, pesantren, mewakafkan tanah kita untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Ya, Anda punya tanah, lahan sawah yang begitu banyak, Anda pun tidak bisa mengelolanya. Putra-putri Anda pun tidak suka menjadi petani. Ambil sebagian dari tanah Anda itu, bawa mati. Toh itu semuanya, kalau Anda hanya tinggalkan, hanya Anda nikmati di dunia, itu nanti Anda wafat, sawah Anda luas itu tidak dibawa. Tapi kalau Anda wakafkan untuk masjid, pesantren, madrasah, maka itulah nanti tanah tersebut akan Anda lihat di akhirat nanti, akan Anda bawa mati. Ya, subhanallah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk birrul walidain, bentuk-bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita dikala kedua orang tua kita sudah wafat. Saya simpulkan di antaranya adalah kita mendoakan mereka, kemudian kita beramal saleh, kemudian kita bersedekah untuk mereka. Kemudian ada beberapa hal yang lain yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu termasuk bermanfaat untuk kedua orang tua kita, seperti anak berpuasa untuk kedua orang tuanya, puasa dengan niat pahalanya untuk kedua orang tuanya, ya, berhaji dengan niat untuk kedua orang tuanya, umrah dengan niat untuk kedua orang tuanya, ya, dan amalan-amalan yang lain yang itu memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan itu bermanfaat untuk mereka, dan sebagian berpendapat yang lain, dan sepertinya bukan tempatnya saya bahas di sini karena itu masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Dan intinya di sana banyak sekali amal-amal kebaikan yang bila mana kita kerjakan itu bermanfaat untuk kedua orang tua kita. Di antaranya adalah 3 tadi, doa, kemudian amalan soleh kita, kemudian kita bersedekah untuk kedua orang tua kita. Allahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita terus bisa istiqomah di dalam berbakti kepada ibu bapak kita, walaupun mereka telah tiada, walaupun mereka telah wafat, dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Dan semoga kita semuanya diberikan istiqomah di dalam berpegang dengan agama Allah, dan semoga kita diwafatkan dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk Anda semua. Ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya. Dan akhirnya subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.